tentang panduan teknis pelaksanaan PLP tadi sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya, Bapak Wakil Dekan 1, ya. Ya, tentang PLP ini. Nah, ini peralihan ya. Kalau sekarang full sudah PLP semuanya, mulai dari KHS-nya, mulai dari penamaan, panduan. Ya, kalau misalnya sebelum-sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa kita masih nama PPL, namun ruh pelaksanaannya PLP. Nah, karena memang dari dasar Permendikbud Dikti nomor 55 tersebut, PPL itu untuk program PPG, ya. Sementara untuk PLP khusus untuk program S1. Kita coba kenali satu persatu tahapan demi tahapannya, supaya nanti pas pelaksanaan kita bisa sesuai dengan apa yang disusun di panduan. Jadi pelaksanaan PLP ini bulan September sampai bulan Oktober, seperti itu ya, 2 bulan, ada 9 minggu. Ya, minggu pertama itu diobservasi. Ya, minggu pertama dan minggu kedua itu observasi. Di sini sudah dicantumkan kegiatan mahasiswa apa saja, kegiatan dosen pembimbing dan guru pamong apa saja. Nah, minggu pertama itu mengobservasi persekolahan secara umum. Tadi mulai dari kultur sekolahnya, budaya organisasinya, silahkan diobservasi peraturan tata tertib dan kekhasan praktik baik yang nampak di sekolah. Misalnya kekhasan praktik baik itu di awal pembelajaran ada kegiatan tadarus dulu atau misalnya membaca ya literasi dulu. Nah, itu kan kekhasan sekolahnya. Jadi silakan observasi apa kekhasan ataupun praktik baik yang nampak di sekolah tersebut. Nah, di sini dosen pembimbing dan guru pamong memberikan arahan, memfasilitasi kegiatan observasi lingkungan persekolahan. Nah, bisa dilakukan untuk pembimbingannya diskusi secara daring ataupun luring sesuai dengan kondisi. Untuk minggu kedua masuk ke mata pelajarannya. Kita mengobservasi bagaimana nih perangkat pembelajarannya. Kita observasi perangkat pembelajaran mulai dari RPP tadi, terus juga media pembelajarannya, bahan ajarnya, evaluasi yang digunakan oleh guru. Ketika misalnya itu berpeluang untuk kita kembangkan, nanti menjadi bahan. Di sini menjadi bahan untuk kita kembangkan. Dan juga pemanfaatan teknologinya, bagaimana pembelajaran daringnya, bagaimana pembelajaran luringnya. Silakan diobservasi dan nanti ini akan dibuatkan laporannya ya dalam laporan akhir. Sama untuk keterangannya di sini diskusi secara daring atau luring sesuai dengan kondisi. Ya, ini di 2 minggu awal berkaitan dengan observasi langkah pertama. Nah, di 2 minggu berikutnya, ya di 2 minggu berikutnya, minggu ketiga dan minggu keempat, ya berarti pas bulan September ini, mahasiswa membantu guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, kalau tadi mengobservasi, ya melihat perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, di minggu ketiga dan keempat itu sudah mulai masuk tadi ya ke mengembangkan, membantu guru ya dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Ketika misalnya kita punya keahlian di media pembelajaran ya, ketika misalnya memang media pembelajaran di sana perlu ada yang lebih variatif, nah bisa dikembangkan di sana ataupun misalnya bahan ajarnya dan juga yang lainnya. Nah, dosen pembimbing dan guru pamong memberikan masukan dalam pembuatan ya pengembangan perangkat pembelajaran baik itu RPP, media pembelajaran dan juga yang lainnya. Nah, ini disarankan ada 1 kali pertemuan ya, bisa luring ataupun misalnya daring, mungkin lebih ke daring ya, dengan seluruh mahasiswa bimbingan untuk mengevaluasi bagaimana kelima dan ketujuh ini 5 pengembangan perangkat yang 3 minggu. Di sini 3 minggu sudah mulai masuk, ini berarti bulan Oktober ya, bulan Oktober sudah mulai masuk ke latihan mengajar terbimbing ya, latihan mengajar terbimbing. Mahasiswa berlatih mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing dengan tujuan mengalami langsung proses pembelajaran. Nah, di sini minimal kalau misalnya 1 minggu itu 1 kali pertemuan, berarti
3 kali pertemuan bisa terpenuhi ya. Ketika misalnya di sekolahnya ada banyak jamnya, mungkin bisa lebih juga, silahkan itu disesuaikan diskusi dengan guru pamong. Ada juga ini tagihan supaya mahasiswa melek teknologi juga. Ada satu pertemuan ini ya, ada satu pertemuan yang tadi dari 3 pertemuan tersebut, satu pertemuan itu direkam ya, direkam proses pembelajarannya, nanti video pembelajarannya itu diedit ya menjadi durasi kurang lebih 15 menit dengan tetap memperhatikan sintak perencanaan. Nanti video ini yang bisa diupload di media sosial ataupun misalnya dikirimkan ke dosen pembimbing, nah bisa melihat bagaimana pelaksanaan latihan mengajarnya yang dilakukan. Makanya ada disarankan ada 1 kali pertemuan, baik itu luring ataupun daring dengan seluruh mahasiswa bimbingan. Silakan nanti dievaluasi dari video-video yang masuk tersebut. Seperti itu ya. Menginjak ke minggu ke-8 dan minggu ke-9 ini masuk ke tahapan evaluasi. Ya, masuk ke tahapan penilaian. Minggu ke-8 mahasiswa melaksanakan penilaian praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran di sini mengajar berarti ya. Jadi siapkan perangkat pembelajarannya dan juga siapkan situasi ataupun kondisi ketika misalnya kita mau melaksanakan praktik pembelajaran. Dosen pembimbing dan guru pamong menilai perangkat pembelajaran dan praktik mengajar mahasiswa. Di sini sudah disusun untuk prosedurnya, bisa dilihat di halaman 19 di buku panduan ya. Nah, untuk pelaksanaannya nanti ada beberapa bentuk disesuaikan dengan kondisi ya. Dengan kondisi. Minggu ke-9 ini mahasiswa melaksanakan penilaian laporan dan tes lisan. Ya. Untuk tagihannya berbentuk laporan pelaksanaan PLP ini bersifat individu, nanti diuji ya secara lisan oleh dosen pembimbing seperti itu. Ya. Untuk prosedurnya nanti kita lihat di halaman 19. Itu untuk rangkaian kegiatannya mulai dari observasi, yang kedua ada mengembangkan perangkat, ya latihan mengembangkan perangkat. Yang ketiga ada latihan mengajar, seperti itu yang intinya. Yang keempatnya minggu ke-8 dan ke-9 itu penilaian. Nah, untuk penilaian kita bisa lihat apa saja komponen yang dinilainya. Ini ada 6 komponen, ya. Mulai dari yang pertama kepribadian dan sosialnya. Ini bobotnya 10% dinilai oleh guru pamong, seperti itu. Yang kedua juga sama dinilai oleh guru pamong, membantu mengembangkan RPP. Ya, bobotnya juga sama 10%. Ya. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4, nah ini yang dimaksud di minggu ke-8, seperti itu ya. Penilaian di minggu ke-8, pembuatan perangkat pembelajaran dan juga latihan mengajar untuk yang diujikan. Nah, di sini bobotnya yang paling besar 15% dan 40% untuk latihan mengajar. Dinilainya oleh guru pamong dan dosen pembimbing berdua, seperti itu ya. Nah, untuk yang nomor 5 ini di minggu ke-9, minggu terakhir, laporan PLP-nya dan juga menilai ujian lisan dari laporan tersebut. Ya, bobotnya 10% dan 15% khusus dinilai oleh dosen pembimbing, seperti itu. Sehingga bobot akhirnya 100